Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua teman-temanku di channel Pendakian Misteri. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah pendakian yang sangat mistis sekali. Pendakian di Gunung Ciremai. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Kisah ini yang bersumber dari Mas Domi pada tahun 2013, tepatnya hari Minggu sore. Waktu itu saya mendapatkan telepon dari temanku yang bernama Mas Indra. Mas Indra pun meminta tolong agar aku bisa mengantarkan pendakian. Yang sebenarnya yang harus mengantarkan pendakian itu adalah Mas Indra. Namun, tiba-tiba kakinya terkilir sepulang dari supermarket di sekitar rumahnya. Dan akhirnya Mas Indra meminta agar saya ke base camp besok pagi. Karena rombongan itu akan menungguku di base camp itu. Di mana rombongan itu adalah 4 cewek berhijab. Dia pun menyanggupinya. Di malam itu, saya langsung mempersiapkan apa yang aku butuhkan untuk perjalanan pendakianku. Karena rombongan yang akan aku antar cewek semua, saya mempersiapkan bekal-bekalku dengan sangat minim sekali. Biasanya, kalau rombongan cewek itu pasti banyak membawa logistik. Dan saya hanya mempersiapkan 2 bungkus mie instan, 2 liter air mineral, dan beberapa potong roti saja. Dan yang pasti, untuk persediaan yang seperti saya siapkan ini hanya cukup untuk diriku sendiri. Di keesokan harinya, saya tiba di base camp sekitar pukul 7.30. Dan saya tidak lupa untuk membeli 2 bungkus coklat. Setelah aku melihat HP, ternyata Mas Indra memiskolku kurang lebih 10 kali. Aku menelpon balik karena sinyal di sekitaran situ tidak memungkinkan. Akhirnya saya menunggu telepon dari Mas Indra. Sampai beberapa menit tidak ada telepon lagi, karena di situ tempatnya juga sangat minim sinyal. Saya langsung bergegas ke tempat registrasi. Karena saya sudah sangat mengenal dengan petugas-petugas di base camp itu, saya langsung menemui Mas Adang. Mas, lihat 4 orang pendaki perempuan gak? Tanyaku. Perasaan dari tadi gak ada tuh. Masa sih mas? Ya udah deh mas, saya cek ke atas dulu ya. Siapa tahu udah menunggu di sana. Aku pun langsung pamit ke Mas Adang dan menuju ke atas. Ternyata 4 orang cewek tersebut sudah ada di atas yang menunggu saya sejak jam 6 tadi. Yang saat itu membuat saya merasa aneh karena penampilan mereka bercadang semua dan memakai pakaian serba hitam. Maaf mbak, mbak apa temannya Mas Indra ya yang mau diantar ke puncak? Tanyaku kepada cewek tersebut. Dan salah satu di antara cewek itu mengangguk. Segeralah aku menjelaskan kepada cewek-cewek tersebut bahwa Mas Indra kakinya terkilir dan aku sebagai penggantinya untuk mengantarkan mereka ke atas. Singkat cerita, pukul menunjukkan waktu jam 10 pagi dan akhirnya kami pun menanjak ke atas. Sambil berjalan, langkah demi langkah, saya merasakan ada yang aneh kepada mereka. Mereka itu adalah semua teman. Tapi kok semua diam aja ya? Gak ada yang bicara, gak ada yang bertanya.
Dan juga jalan mereka sangatlah pelan. Langkah demi langkah yang berjalan sangat pelan. Dan akhirnya kami pun tiba di pos 1. Di sana terlihat ada beberapa pendaki yang sedang beristirahat. Anehnya, para pendaki itu menatap ke arah kami dengan tatapan yang aneh. Di situ aku merasa positif thinking aja. Mungkin saja mereka merasa aneh karena 4 cewek ini pendaki yang memakai cadar dan memakai baju serba hitam semua. Jadi ya wajar lah kalau mereka menatap dengan cara yang seperti itu, pikir dalam hatiku. Sambil beristirahat, saya pun membuka pembicaraan. Mbak, sebelumnya apa sudah mendaki Gunung Ciremai ini? Sudah kan? Kami sudah beberapa kali mendaki gunung. Ya, gunung yang di Jawa. Wah, berarti mereka itu semua adalah wanita yang tangguh, kata dalam hatiku. Tapi aku kembali berpikir, kenapa mereka tadi berjalan dengan pelan ya? Padahal kan udah beberapa kali naik gunung. Pikir dalam hatiku. Tiba-tiba, Kang, ayo lanjut. Mereka pun mengajak melanjutkan perjalanan. Sebelum saya melanjutkan perjalanan, saya pun bertanya kepada mereka berempat. Mbak, kok enggak minum dulu, Mbak? Ini kan masih pagi. Jadi, kita bisa santai-santai gitu deh. Tanyaku kepada mereka berempat. Enggak, Mas. Oh iya, Mas. Biarkan kami berjalan duluan ya. Karena kami sudah sangat hafal dengan jalur ini, ucap salah satu dari mereka berempat. Kami pun terus melakukan pendakian. Di sini, saya dibuat heran dari mereka berempat. Di mana mereka berempat sama sekali belum minum dan juga tidak mau untuk beristirahat. Ketika mereka berjalan ke pos 2, kini mereka saling melontarkan kalimat. Tapi anehnya, saya pun tidak mengenali bahasa yang mereka bicarakan. Mbak, minum aja dulu, tanya dalam hatiku. Mas, kami tidak membawa air, Mas. Apa? Mereka tidak bawa air? Saat mendaki gunung seperti ini, tidak bawa air? Jawabku waktu itu. Dengan merasa yang tidak masuk akal, aku pun merasa bingung. Tapi mereka pun merasa biasa aja. Dan seolah-olah mereka sengaja untuk tidak bawa air. Ya udah, Mbak. Minum airku saja. Ini masih ada 1 botol kok. Mereka kemudian mengambilnya, kemudian membaginya di air ke 4 botol itu. Tapi anehnya, mereka pun tidak meminumnya, malah memasukkan ke tas yang mereka bawa. Seperti apa mereka ini? Apa mungkin mereka itu penganut ajaran tertentu? Ungkapan dalam hatiku yang merasa semakin bingung. Setelah sekian lama beristirahat, mereka pun melanjutkan perjalanan ke pos 2. Tibalah kami di pos 2, menunjukkan pas zuhur. Mereka pun bergegas untuk menunaikan ibadah sholatnya. Dan aku pun menjadi imamnya. Setelah sholat selesai, aku pun masih terbingung karena air yang aku bawa
hanya tinggal 1 liter, yang pasti tidak akan cukup untuk melakukan pendakian ini. Ya, namun apa boleh buat? Singkat cerita, beberapa saat setelah sholat, kami pun melanjutkan perjalanan ke pos 3. Di situ aku mulai heran kepada keempat cewek tersebut. Mereka pun mulai berjalan yang sangat cepat, sampai-sampai aku kewalahan untuk mengejarnya. Aku beberapa kali ketinggalan yang sangat jauh. Percaya atau nggak percaya, perjalanan dari pos 2 ke pos 3 hanya mereka tempuh dengan waktu 30 menit saja. Sesampai di pos 3, aku pun merasa tumbang. Duduk tak berdaya sambil meneguk air yang aku bawa, yang kini tinggal 1 liter. Yang pasti aku harus berhemat untuk meminumnya. Lagi-lagi aku heran kepada mereka. Dia pun tidak minum untuk yang kesekian kalinya. Dan air yang aku berikan kepada 4 pendaki itu masih utuh di dalam tasnya. Tiba-tiba salah satu dari mereka meminta mengecamp untuk pos 4 tersebut. "Kang, kita ngecamp di sini dulu ya." "Loh, kan masih siang, Mbak. Kita masih mungkin loh untuk melanjutkan perjalanan sampai pos 5 sebelum gelap." "Enggak, Kang. Kita ngecamp di sini aja ya. Karena aku hanya bertugas sebagai pengantar, mau tidak mau aku ya harus menuruti mereka. Karena di tempat ini pun juga aman-aman saja." Waktu itu aku pun langsung bergegas membuka tenda. Jadilah tenda yang aku buat. Yang anehnya, mereka berempat pun hanya duduk diam saja. "Loh, Mbak, tendanya kok nggak dibuka?" kataku. "Aku nggak bawa tenda, Kang." "Ya Tuhan, apa-apa lagi nih? Bisa-bisanya mereka nggak bawa tenda." Namun, mau dikata apa? Mereka sudah terlanjur mendaki. Aku pun mempersilahkan kepada mereka berempat untuk menempati tendaku yang kubuat. Untung saja aku waktu itu bawa tenda yang sangat besar, yang muat untuk berempat. Mereka pun langsung masuk ke tendaku tadi dan tidak keluar sampai waktu asar. Barulah mereka keluar setelah mendengar azan dari HP-ku. Di situ kami pun melakukan sholat berjamaah. Setelah selesai sholat berjamaah, mereka berempat pun langsung masuk ke tenda lagi. Aku pun mulai bergegas mencari kayu yang ingin saya buat api unggun untuk nanti malam. Di saat itu, aku melihat ada 2 pendaki yang mau turun. Ternyata, kedua pendaki itu adalah teman dekatku juga. Kamu siapa?" tanya kedua kawanku. Aku lagi nganterin cewek-cewek nih." "Mana? Kenalin dong sama kami." Mereka tuh di dalam tenda. Habis asar sampai sekarang belum keluar." "Oh iya, kalian bawa air lebih enggak?" "Ada nih. Toh
Kami pun mau turun kok. Ambil aja semua. Wah, makasih ya. Oh iya, di atas sana masih ada pendaki lain nggak? Ada, sekitar 15 orang kok. Mereka tuh ngecamp di pos 5. Ya udah ya, kami lanjut dulu. Udah mau maghrib nih. Mereka pun berpamitan untuk segera turun. Singkat cerita, waktu sudah maghrib. Cewek-cewek tersebut kembali untuk mengajak sholat. Kami pun sholat berjamaah. Setelah selesai, mereka pun segera membuka ranselnya. Dan aku pun mulai penasaran. Sebenarnya apa sih yang mereka bawa? Karena mereka tidak membawa air, juga tidak membawa tenda. Yang ternyata isinya semua bahan pokok yang masih mentah. Ada daging, beras, sayuran, tempe, tahu, pokoknya komplit deh, beserta bumbu-bumbunya. Kali ini dengan sigap, mereka pun segera memasak. Barulah selesai isya, masakan itu pun sudah siap saji. Kami pun bareng untuk makan malam. Masakan yang mereka masak sangatlah enak. Aku pun makan dengan lahap karena merasa masakan ini masakan yang paling enak yang pernah aku makan. Setelah beberapa menit kemudian, selesai makan, selesai beres-beres, mereka pun langsung masuk ke dalam tenda lagi. Sementara aku hanya duduk di depan api unggun sambil menghisap rokok, sambil menikmati kopi. Entah kenapa, tiba-tiba rasa ngantuk yang luar biasa pun datang. Tidur di depan api unggun tersebut. Setelah itu, saya merasakan panas dan terbangun dari tidurku. Yang ternyata kakiku sudah mengenai api unggun. Aduh sial, untuk gak sampai terbakar nih kaki, kata dalam hatiku. Aku pun melihat jam di tanganku, dan pukul menunjukkan 10 malam. Dan terkejutnya aku saat melihat ke arah tenda. Tenda itu pun dalam kondisi terbuka, dan tidak ada apa-apa di dalam tenda tersebut. Lah, mereka ini pada kemana? Kalian semua pada penasaran kan? Kemana keempat cewek tersebut pergi? Atau ada apa yang terjadi pada mereka? Tonton di part 2-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.